Kembali lagi di Sans. Satu dari ngobrol santai. Masih bersama saya Jawadi ditemani oleh Saya Jeffrey. dan pada episode kali ini kita kedatangan seorang vokalis, Songwriter. penulis, Yes. musisi, Yes. penyair. Hmm. Kurang apa nih? Wah keren. Ya, Terakhir betul. satu lagi. Apa? Aktor juga. Aktor juga. Iya. Aktris dong. Aktris. Siapa dia? Diri Jung. Yeah. Terima kasih sudah datang Iya. di sini menyempatkan diri ya. Mm-mm. Tadi habis foto katanya. Habis foto-foto ya. Foto apa tadi? Aku, foto band ya? Iya. Ah, foto band. profil bandku. Yang baru. Enggak Sebenarnya baru itu sih masih lama. sebenarnya. Tetap sih formatnya tetap Judit Chung dengan aku solo, tapi kali ini aku ngegandeng personil Personil oke. kayak gitu. Personil pakai personil lama. Enggak, Atau- personilku yang sekarang dengan wajah-wajah baru. Wajah-wajah baru? Iya, Berarti kamu solo tapi formatnya band. betul. Oh, kayak Ari Lasso sih. Kayak Bon Bisa, Jovi, Ari bisa. Lasso. Iya. Dan kita ucapkan selamat untuk rilisnya video klip terbaru berjudul My Boy. My Boy. Yang kemarin sempat kita bahas. Yes. Kita bahas lagi. Tapi Kenapa ya wis tuh? lah, kita bahas sedikit aja ya, Iya, belum tahu ya. My Boy. Jadi My Boy ini menceritakan tentang laki-laki yang nggak selamanya bisa membeli wanita. Ya nggak sih? Semacam itu. Semacam itu ya. Semacam itu. Jadi Kurang lebih seperti apa? Silakan. pada intinya adalah tidak lantas kamu punya segalanya dan kamu bisa membeli kami gitu. Tapi tergantung juga sih, tergantung ke perempuannya mau nggak dibeli kan kayak gitu. Tapi kalau dari aku sendiri ya itu tadi, siapapun kamu, berapapun pundi yang kamu hasilkan, setinggi apapun jabatanmu atau status sosialmu, ya kamu tetap bukan siapa-siapa ketika kamu tidak tahu bagaimana cara untuk menghargai seorang perempuan. Oke. Nah, dan perempuan pun juga apa guna perempuan mengenyam pendidikan gitu. Kalau misalnya pundi dari para tuan lebih menggairahkan daripada kurikulum yang dijejalkan hampir sepertiga Iya, kehidupan. benar sekali. Ngomongin puitis tenan. Keren. Karena itu kutipan di bukuku. Oh, kutipan Iya. buku yang Yang berapa? ketiga ini. Yang ketiga. Kedua juga ada sih itu. Ah. Ya, itu selalu aku sentil. Karena emang aku selalu pengen perempuan itu nggak dianggap remeh. Tapi balik lagi, untuk tidak dianggap remeh ya kita harus membuktikan bahwa kita memang tidak remeh. Jadi balik ke perempuan lagi. Oke. Nah, aku tertarik sama kutipan-kutipan sama Mbak Judit ini, Mas Tommy. Gimana tuh? Rata-rata kutipan-kutipanmu itu untuk wanita. Iya kan? Untuk apa ya? Enggak semua. Ya, wanita karena memang pada dasarnya aku perempuan ya. Jadi bisa apa aku tahu apa aku soal pemikiran lelaki karena gini ya. Aku perempuan. Aku jelas nggak tahu apa yang dipikirkan lelaki. Pasti kan? Sesama perempuan pun aku nggak tahu karena bisa jadi pemikiran selain pemikiranku itu adalah salah. Iya. Paham kan? Nah. Nah, menungso kuwi wadahe gugu karepe dhewe. Nah, jadi karena memang ya gimana ya, aku perempuan ya yang bisa aku tuliskan adalah tentang perempuan aja. Tapi mungkin beberapa aku kadang yang sering tanya-tanya sama cowok, misalnya sama kalian nanti habis ini. Jadi ketika aku udah tahu sudut pandang kalian bisa tuh aku tuliskan kayak gitu. Tapi Dituangkan. ya Tapi ngomong-ngomong soal kutipan nih, kemarin dapat bocoran apa dari captionmu nih, yang kutipan tentang rilis buku terbarumu ya, Iya. 2 April tuh. 2 Tapi ini April. sedikit menarik nih menurutku nih. Di sini tertera bahwa untuk perempuan yang sedang berada di depan kekasih hatiku seumur hidup, selamat. Perkenalkan, aku adalah perempuan yang pernah menemani kekasihmu kemarin. Satu bait tapi kena. Yo. Aku kadang nek maca ngene iki nangis. Rupaku wae kok ngene. Tapi nek atiku didemaki lenyek. Masa grantes lu. Luar biasa. Tadi berarti untuk yang bukumu yang terbaru yang judulnya 20 April nanti yang akan rilis di bulan Januari ini memang menceritakan tentang hal itu, tentang kowe mantanku yo entuk wong liya ya wis gitu. Jadi gini sih, cinta itu apa sih menurut kalian? Apa cinta? Cinta, cinta, cinta. Cinta ya Pak, menurutku tuh cinta itu bumbu ya, bumbu dalam menjalani sebuah hubungan. Bisa. Ya, menurutku loh tapi Bisa. Ya itu kan cinta nggak harus manis terus toh. Iya. betul. Nah, balik lagi ke
makna harfiah cinta itu adalah suatu bentuk emosi dan rasa yang mana kita berikan kepada seseorang dalam bentuk perhatian, kasih sayang, dan penerimaan. Nah, balik lagi ke itu. Jadi ketika kalian nanya, oh berarti kalau mantan sama yang lain ikhlas gitu kan intinya. Iya. Bisa apa lagi kita? Selain mengikhlaskan. Yes. Bisa apa lagi kita? Toh kita tidak pernah bisa mengharuskan orang lain untuk menerima perasaan kita. Ya paribasannya gini. Kita bertamu ke rumah orang, mau dibukakan pintu atau tidak, mau dibukakan pintu dan diberi suguhan, atau cuma dibukakan pintu lalu disuruh pulang, atau bahkan tidak dibukakan sama sekali, itu terserah yang punya rumah. Benar. Kita punya niatan untuk bertemu ya bertemu saja. Bertamu, kita punya niatan untuk bertamu ya bertamu saja gitu. Setelahnya ya terserah. Toh juga ketika aku dan kamu jatuh cinta adalah saat dimana aku dan kamu harus bersiap bila suatu saat salah satu dari kita menghilang. Ya kan? Ya, betul. Yang katanya cinta sejati pun tetap dipisahin oleh kematian. Ya, mau. Itu tadi. Biasa. Jadi ya dengan alasan apapun ketika kita mencintai seseorang kita cuma bisa nerima. Ketika dia memberikan kasih sayangnya kita terima. Ketika dia memilih untuk meninggalkan ya kita menerima lagi balik. Tapi kalau sekarang kan sebagai penulis dan musisi. Nah, kalau disuruh milih salah satu nih, lebih nyaman kemana? Musisi, untuk saat ini ya, musisi atau penulis tuh. Karena kan ini jalan dua tuh. Dua-duanya. Dua-duanya. Nyaman dua-duanya. Karena gini, alasanku menulis dan alasanku bernyanyi atau membuat lagu itu adalah karena aku menyadari bahwa aku manusia yang hanya punya dua tangan. Ketika aku diharuskan untuk, ya aku sama kalian di sini kita di dalam podcast ini nih. Aku nggak tahu dong di luar sana ternyata ada orang yang lagi sakit banget ditinggal orang atau gimana, aku nggak ngerti. Okay. Ketika aku menanyakan ke diriku sendiri, kamu manusia, Dit, apa yang mau bakal kamu lakuin sebagai manusia? Jawabannya adalah aku nggak bakalan ngambil sesuatu yang bukan punya aku. Satu, ketika aku emang nggak bisa ngasih, seenggaknya jangan merampas. Nah, dan ketika aku mau ngasih, nggak bisa dong kalau aku cuma ngasih kalian waktu kayak gini, waktuku habis sama kalian. Tapi ketika aku menulis atau aku membuat lagu, ini bisa jadi aku lagi di sini sama kalian, tapi orang lain bisa baca bukuku dan dengar laguku di belahan bumi manapun. Ya. Nah, sampai saat ini nih siapa sosok yang menginspirasimu untuk membuat karya? Yes. Entah itu lagu, entah itu tulisan. Manusia lain, tanpa terkecuali. Teman bisa teman, bisa pasangan, keluarga. bisa keluarga, bisa orang yang tidak ku kenal sekalipun. Nah, kok kamu bisa mendalami kata-katanya dalam semua loh? Ya, kok bisa? Karena kan orang itu mengenalmu itu adalah ya ini Judit Ya. yang semau gue. Ya. Bener kan? Pasti. Judit yang semau gue, Bener. di depan kamera yang semau gue, di Bener. video klip, di lagu ya seperti Terserah. itu. Kenapa sisi lainnya sangat romantik? Apa ya? dalam untuk kehidupan, untuk sosial. Karena balik lagi gini, aku sebagai aku yang mungkin dilihat orang selengean gitu ya. Itu kan cuman karakter. Pada dasarnya jiwa seseorang itu tidak ada yang bisa menyelami. Wah, ngeri. Lah orang jahat itu bakalan baik ke orang yang disayang kok. Ya, bisa. Benar. Hanya karena kamu pernah membunuh satu orang, belum tentu kamu bakalan bunuh orang yang lain toh. Betul. Itu aja kayak sejahat-jahatnya manusia menurutku ya. Membunuh itu udah perilaku paling kejam menurutku. Yes. Nah, orang yang pernah membunuh pun juga bisa jadi dia tidak akan membunuh orang yang lain gitu. Jadi ketika emang cuman masalah style atau lifestyle, kayaknya nggak bisa disangkut pautkan sama hati. Menurutku sih gitu. Nggak bisa. Keren, mengerikan. Tapi ini menurutmu nih, apa sih makna sebenarnya dari sebuah tulisan? Sesuatu yang mungkin tidak bisa kuutarakan kepada manusia yang lain. Sesuatu yang mungkin harusnya aku sampaikan yaitu ke orang yang lain yang bahkan mungkin tidak aku kenal. Tapi kalau kalian nanya makna harfiah tulisan ya apa? Ya sesuatu yang ingin kita sampaikan dalam wujud huruf kan. Jadi apa yang pengen kamu tahu? Yang pengen ku tahu deh. Nah, di sisi lain kamu membuat lirik lagu yang seperti itu, di sisi lain kamu menulis yang karakternya jauh dengan lagu-lagumu, bertolak belakang, bertolak belakang.
Oh, kata siapa jauh dari lagu-laguku? Nek menurutku ya, kalau tulisanmu itu yang ku maknai, Oke, yang ku maknai siap, adalah lebih ke ngomongin hati. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Ya? Berarti kamu belum baca keseluruhan. Karena belum baca. sebenarnya gini, kita kan kalau nulis ada genrenya. Yes. Romance, action, Nah, horor. ya. Di situ aku milih romance. Karena manusia mana sih yang nggak romance? Iya. Dan ketika aku nulis dengan genre cinta itu belum tentu di dalamnya tuh hanya soal melulu aku, kamu, patah hati, aku, kita hari ini, enggak. Di situ ada yang kayak gimana sih caranya kita untuk bertahan di dalam setiap keadaan kayak gitu. Jadi itu maksudnya mungkin kayak self healing ya. Kayak gimana sih jadi seorang perempuan atau gimana ini kok jalan-jalan medannya. Wah, ternyata di setiap kayak bukunya itu ada sisi sosialnya juga. Yeah. Apalagi buat untuk perempuan. Ya. Jadi apa ya? Aku nggak tahu ya apa sebutan orang ke aku. Tapi ketika aku bilang aku seorang feminis itu kayaknya terlalu muluk-muluk, terlalu ketinggian. Aku cuman yang kayak ya inilah sudut pandangku tentang bagaimana kita seharusnya bersikap gitu aja. Kalau yang kemarin fakta yang menarik nih, karena kan awalnya dirimu ini menulis itu pengennya itu menceritakan tentang serial killer, perjalanan serial killer. Ya. Akhirnya jadilah buku yang pertama yang indie itu. Iya. Terus banyak yang suka nih. Iya. Muncul buku kedua, ketiga sampai besok yang Terakhir akhir ini. itu. Nah, yang membuat kamu untuk mengejar episode-episode itu memang rasa ketagihan atau memang pangsa pasar pembacamu itu sudah terbentuk? Sebenarnya lebih kepada aku merasa mereka nyaman, paham nggak? Jadi kayak aku berangkat dari musik kan. Yes, Ya. betul. Aku sebagai seorang vokalis, tujuan pertamaku menulis adalah ini untukku buat bundling dengan CD-ku. Dan ketika aku melihat respon mereka baik, mereka suka dengan tulisanku, mereka merasa terwakilkan oleh itu, aku merasa yang kayak oh ternyata untuk merangkul orang lain nggak hanya lewat lagu. Mulai dari situ akhirnya aku yang kayak ya udah yuk aku lanjutin. Berarti balik ke poin kedua tadi. Rasa kayak pembacanya udah dapat gitu ya. Sebenarnya ya bukan lebih ke pembacanya dapat sih, cuman itu alternatif lain ketika kebetulan aku sedang tidak bisa membuat lagu atau sedang apa ternyata bisa sama kan, paham kan? Ya. Tapi kemarin kan ada cerita lucu nih, katanya pernah nih nulis buku novel, naskahnya sudah terbentuk, terus hilang. Iya. Replace. Itu hilang ceritanya, hilang. Ya itulah aku. Jadi aku tuh bener-bener yang kayak kalian tau lah, seenakku sendiri kayak gitu. Aku sering ngegampangin. Seharusnya ketika udah jadi tuh aku backup gitu ya, entah ke Google Drive kah, atau ke email kah, atau kemana. Tapi itu yang sama sekali udah cuman ada di situ aja. Aku nggak sengaja nge-replace itu dan hilang aja. Bener-bener hilang. Hilang. Nah, terus nih, kan Judit ini punya grup bersama teman-teman yang disebut dengan kawan bermusik. Yang Berkawan menampung- bermusik. Hah? Berkawan bermusik. Berkawan bermusik ini kan menampung karya-karya teman-teman yang belum bisa tersalurkan dengan maksimal. Nah, ceritanya bisa terbentuk seperti itu bagaimana? Dari misalnya kayak kita main nih, ayo Tam, ayo Mas, kita ngapain yuk? Mulai dari situ kita kayak yang ini gimana ya caranya musik biar di Jogja ini nggak mati. Kita nggak mikirin kayak teman kita nih karyanya lebih bagus dari kita nih, tapi kenapa cuma sedikit orang yang dengerin? Ini permasalahannya di mana nih? Kita cari tahu sampai pada akhirnya kita memutuskan untuk support karya orang lain dalam artian gini nih, misal kamu punya lagu nih, kamu kirim ke kami, kami akan upload itu serentak. Kamu bakalan yang kayak ya udah sih gitu. Support ya. Ya. Platformnya di mana platformnya? Ada cari aja berkawan bermusik, Instagramnya ada, apanya ada. Bisa itu jadi buat teman-teman yang punya lagu. Bisa kalian kirimin Gak ke cuma kami. lagu kan? Atau cuma lagu aja? Kebetulan ya mungkin ketika emang aku kurang tahu ya, aku bukan adminnya. Tapi mungkin ketika kalian ada acara atau apa, flyernya mungkin bisa. Tapi sejauh ini sih ya karya berbentuk lagu ya.
Apa namanya? Berkawan bermusik. Berkawan bermusik ya Instagramnya. Di Ada follow. Nah aku tarik yang tadi itu. Aku Apa? tiba. Mabok ya? Aku deg-degan. Mabuk. Kata yang tadi yang tentang marketmu. Nah kan sementara ini buku-bukumu kan berbentuknya fisik ya. Ya. Nah kamu gimana di 2021 sekarang dan kamu masih mengeluarkan fisiknya dan sekarang kan dunia digital, handphone dan lain-lain. Ada kok e-booknya. Oh ada ibunya, di mana? Cari di Google tuh e-book Judith Chung. Oh itu ada di web aplikasi kah? Kayaknya di aplikasi ada, di web ada. Oh gitu. Mati kamu masih Enak ini. Tambulnya lagi. Tetapi kenapa kamu masih percaya dengan fisik? Dengan bentuk fisik? Karena bagi seseorang yang kayak aku nih, aku nggak puas ketika nggak ngeliat barang. Oh gitu. Karena menurut aku gini ya, ya kalau di dunia maya tuh kayak semakin tahun semakin apa tuh semakin kependem aja gitu ya. Kita nyari sesuatu yang udah kita upload 2014 atau apa itu kayak susah bukan main ketika kita nggak tahu kata kuncinya atau apa. Oh gitu. Tapi ketika kita mencari pesan fisik atau apa itu kayak yang bakalan tetap ada kalau nggak dihubung rayap. Iya benar. Dan ya lebih, aku nggak suka sih kalau baca lewat handphone. Oh gitu. Aku kayak lebih menikmati. Ya. Ya berarti kayak apa ya? Kepuasan pribadi. Kayak vinil sama yang sekarang kan ada orang yang untuk kayak gitu. Itu. Dan kembali lagi ketika dirimu itu membranding diri sendiri sebagai Judith yang semau gue, kan seperti itu. Kalau di sosial media kan Aku nggak membranding situ ya. Kalian yang menilai ya. Kalian yang menilai ya. yang sana sini lah. Itu tanggapan dari orang-orang terdekatmu termasuk keluarga seperti apa itu? Kayak apakah memang dari kecil kamu seperti itu? Yang apa namanya? Ya ketawa tinggi asik gitu, riang gembira gitu. Aku sih gini ya. Hidup tuh cuma sekali, Mas. Iya, betul. Lakuin apa yang kamu pengen lakuin kecuali itu merugikan orang lain udah. Just it. Quote of the day, bro. Ya ketika emang aku ya dan itu tidak mengganggu siapapun ya sudah. Selesai. Berarti itu kamu dari kecil kah apa dari? Ya, kebetulan orang tua aku tuh selalu ngedukung aku. Oh Iya. gitu. Selalu support ya. Wah betul. Kayak sebenarnya itu emang kita selalu banyak musyawarah atau apa ya, kita cari titik terang. Komunikasi. Ya. Kalau boleh jujur kayak kemarin aku disuruh jadi dokter. Wow. Suruh jadi ya seseorang yang profesinya tuh jelas. Yang itu kalau ditulis itu kayak nggak usah kita cari-cari udah langsung ada tuh kan. Cuman aku balik lagi kayak gini ya. Aku ngomong sama amiku, aku cuman pengen berguna. Iya, dokter memang berguna ya. Tapi balik lagi, aku nggak bisa kalau cuman diem di satu tempat nih. Gimana caranya? Oh, atau mungkin aku jadi dokter, aku nulis buku soal apa nggak masalah juga. Iya, bisa, masih bisa. Masih bisa ya, masih bisa. Cuman nggak tahu kenapa aku nggak suka terikat. Termasuk masalah cinta. Beda. Kalau itu beda. Tapi pada akhirnya memilih untuk kuliah di psikologi. Psikologi ya. Psikologi. II. Kenapa memilih itu? Ya. Karena jiwa manusia itu sesuatu yang kompleks, yang akan berkembang, yang kadang kita sendiri kesulitan walaupun udah banyak kayak teori-teorinya, udah banyak soal apakah survei dan sebagainya gitu kan, kayak penelitian, tapi menurut aku itu selalu berkembang. Dari satu orang yang kayak bipolar 1 dan bipolar yang 2 pasti beda, kayak nggak ada habisnya. Kita benar-benar mempelajari jiwa manusia itu nggak ada habisnya. Jadi kayak buat aku tuh kayak seru aja. Nanti pun ketika kamu sudah keluarga dan punya anak, Ya. itu kamu akan support anakmu akan kemana lah dia akan Pasti. mengalir gitu. Pasti. Terserah dia mau jadi apa gitu ya. Ya, karena kayak orang bilang YOLO, you only live once. Jadi aku nggak mau ngambil sesuatu yang bukan hakku, termasuk hidup anakku.
kita apa ya? Ibarat anak ini busur panah, kita ini panahnya. Kita cuma ngarahin aja. Angin bawa dia kemana, kita cuma bisa ngikut. Ngeri. Memang Kasih aku pertanyaan satu. Seorang Judit gini, itu tuh bucin nggak sih? Banget. Banget. tanya enggak. Bucinnya seperti apa? Live location nggak sih? Aku gue. Serba Yang 8 jam. 8 jam. Nanti mati di live lagi. Segitunya? Apa gimana? Sebucin gimana? Aku sebenarnya ngikutin alur pasanganku. Ketika dia nyaman dengan sisi posesifnya seperti itu ya sudah. Toh ketika aku sudah memilih sesuatu aku hanya perlu mempertanggungjawabkan. Termasuk sesuatu hal yang aneh kayak live location. Menurutku aneh. Menurutku aneh. Tapi ketika dia emang minta, kenapa enggak? Iya, kasih aja. Oh, berarti kamu kalau misalnya pacaran atau relationship itu berarti kamu total sama pasanganmu ya? Pasti. Balik lagi. Kita udah milih, kita harus tanggung jawab. Termasuk Karena- profesi, termasuk Ya. apa yang jelas. Iya. Bahkan kalau boleh jujur, ini kadang yang orang aneh tuh soal aku. Iya. Aku dekat sama orang nih. Aku tanya ke dia, aku dekat sama kamu nih. Kamu suka sama aku? Jawab coba. Ya, misal. Iya. Ya udah pacaran. Kenapa harus lama? Wah. Aku kayak gitu. Dan ketika kayak, Dit, kita baru kenal sebentar loh. Aku belum tahu kamu, kamu belum tahu aku. Nggak bisa kayak gini, aku harus kenali kamu dulu. Iya. Biasanya seperti itu. Dan jawabanku adalah, nggak ada manusia lain yang kenal manusia lain dengan pasti. Kamu setuju? Tapi sekarang gini, kalau emang kita kenal sama orang itu, kenapa kita sampai diselingkuhin? Oh iya, benar. Kita kenal sama orang itu, kenapa orang itu marah? Atau kita kenal, berarti kita tahu apa yang tidak dia sukai dan apa yang dia sukai. Ngopo ono gembiang gede. Ora. Bener. Jadi menurut aku itu bertele-tele karena menurut aku adalah sesuatu yang tidak bisa kita beli di hidup itu hanya waktu. Betul. Jadi ketika emang aku suka sama kamu, pacaran, dia bilang bisa besok, iya kalau masih hidup, kalau enggak, ya kita ngomongin positif, kita pengen umur panjang semua, memang. Iya. Tapi ketika waktu yang kita miliki lebih banyak, apa yang salah? Gitu loh. Jadi ketika emang kamu nanti sama aku, kamu bakal kecewa pasti, nggak usah sama kamu. Aku ketemu orang lain pun aku bakal dikecewakan karena orang lain itu bukan aku. Iya. Ya dengan alasan apapun kehidupan itu tidak bisa terlepas dari kesakitan. Kita hanya bisa memilih kejadian serupa apa yang memerantarai kesakitan itu akhirnya kita rasakan gitu. Setuju ya aku tadi. Judit zero logic. Dur tenang aku nanti tanya Anda. Tapi hatiku Anda. Emang gitu. Jadi bertele-tele. Dan aku tuh sebenarnya pengen ngomong sama orang misalnya. Aku dekat sama dia yang bilang kayak PDKT dulu atau apa, aku cuma mau ngomong gendel. Sebenarnya kayak gitu. Tapi berhubung lagi ketika emang aku mencintai, akhirnya aku mengikuti proses dia. Proses dia yang bertele-tele. Udah aku ikuti, pada akhirnya ternyata kamu tidak merasa cocok, kamu meninggalkan aku, kamu bilang, ya sudah. Setidaknya denganmu aku sudah sebaik-baiknya merawat walau sebentar. Tapi aku penasaran nih. Sampai saat ini berapa mantanmu? Ngomongin bucin, ngomongin. 7 toh? Masa 7? 7. Berarti kalau dirimu tuh kalau pacaran lama-lama kan? Ya. Wah, luar biasa. Paling lama berapa tahun? 6. 6 tahun. 6 tahun. 6. Kredit motor lu. Ngeri. Terus perjalanannya seperti apa yang kamu dapatkan dengan pacaran yang selama itu? Gimana banget? Tambahin aja. Nungguin lagi kalian. Iya, dok. Karena Dari kita sana, belajar masalah cinta. Aku cuma dapat satu hal. Dipertemukan dengan siapapun, balik lagi ke tadi, kita akan merasakan kesakitan. Kalau aku bisa ngulang hari nih, sampai hari ini mungkin aku nggak bakalan pacaran sama orang-orang yang jadi mantanku itu. Karena menurut aku cinta itu tidak seremeh-temeh itu gitu loh. Satu itu, yang kedua yang kayak, ya udah, kalau aku udah sadar dari kemarin pilihanku itu harus bertanggung jawabkan, ya
Aku nggak bakalan putus sama orang yang pertama kali pacarin pasti. Oh. Karena ya itu tadi, kita cuma perlu menerima, menyesuaikan, membentuk mungkin. Kalau tidak bisa dibentuk, balik lagi ke tadi pertama, menerima. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Berarti kamu bukan tipe-tipe yang orang dah putus terus balikan? Tergantung, Tergantungnya? masih pengen nggak? Oh. Kalau masih pengen ya balikan aja, nggak ada tuh yang ngomong tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Nah, kan Nggak, orang-orang kayak gitu. nggak bisa. Nggak bisa ya. Ketemu orang lain pun gini, kamu pernah diselingkuhin mantanmu nih, bisa jamin kok ketemu orang lain tuh nggak diselingkuhin. Benar. Ya juga sih. Nggak ada. Jadi kayak gini aja gitu loh. Balikan, mau cari pacar lagi. Nggak ada yang namanya kita ngepal uwongi ojo. Hanya karena dia pernah melukai kamu satu kali itu tadi. Tidak lantas dia akan melukai kamu untuk kali kesekian, enggak. Manusia itu pasti ya bisa jadi dibuat lebih remuk, iso. Tapi bisa jadi juga ya sewajarnya manusia kita husnudon lah ya. Ya, bukan seuzon. Benar. Kan tadi kan kamu nggak usah bertitik-titik langsung cepet gitu. Nah kalau kamu bagi seorang judi itu ada kriteria nggak sih buat cowok? Harus putih juga. Ya juga. Atau tatoan kiri doang gitu? Nggak ada. Nggak ada. Berarti ngalir aja gitu. Ngalir aja. kalau Ketika nyaman, aku klik bisa. sama orang itu ya udah. Termasuk- Kadang ya termasuk kayak misalnya kayak orang-orang yang ngomong finansial gitu kan pasti kan status sosial enggak toh detmu sak karung wae ora bakal njaluk prinsipku kok. Gitu. Dia punya kehidupannya, sebelum dia mengutamakan aku dia harus mengutamakan orang-orang yang terdekatnya seperti orang tua kan. Keluarga. Ya. Jadi ketika kamu punya uang berapapun, pakailah itu untuk kamu dan keluargamu. Aku mempertanggungjawabkan kehidupanku sendiri berserta orang-orang yang ada di belakangku. Dan ketika kamu emang pengen berkontribusi di dalam hidupku, silakan. Tapi kalau dari aku sendiri, aku tidak menuntut apapun. Karena aku harus memperjuangkan kehidupanku sendiri. Karena tidak ada orang satupun yang akan berdiri di sampingku untuk selalu. Luar biasa. Luar biasa. Kok ngeri. Cucuk naga. Kenyataannya gitu mas, nggak kenyataannya gitu. Jadi kayak gimana ya? Aku punya suami pun, suamiku bisa tiba-tiba yang kayak amit-amit stroke, Ya. nggak bisa kerja, di PHK lah katakanlah dia nggak stroke tiba-tiba dikeluarin dari kerjaannya dan nggak secepat itu harus cari kerjaan. Ya benar. Atau amit-amit lagi ditinggal mati duluan. Iya. Anakku mau gimana? Kalau prinsipku dari awal cuman yang kayak aku mencari pasangan yang bisa membuat aku aman. Kasihan anakku dong. Bingung dia nih nanti ibunya kok habis sama ini. Belum aman nak. Ya nggak? Iya benar. Yang om itu tadi belum aman. Om satunya. Kemarin sama om satunya, Iya. yang ini langsung 19 detik. Iya. Nggak bisa gitu. Jadi ketika aku emang udah bisa bersepakat dengan diriku sendiri bahwa aku harus bertanggung jawab atas apapun, ya udah anakku, kehidupanku sendiri itu bakal aman. Karena apa? Yang tak push itu diriku sendiri. Cari dit, usaha dit. Enggak terus yang kayak kamu nih gimana sih sebagai cowok? Enggak, aneh. Ya kamu nih gimana sebagai cewek? Kok ya urip mau nopang. Berarti gak gantung sama orang lah ya. Gue Berdikari. mushroom pokoknya. Roni. Pas. Lah ya dong mushroom pokoknya nempel tai. Gak bisa. Nah aku mending Kamu punya prinsip seperti itu sejak kapan? sejak aku tahu ketika gini, jadi aku pasti kayak gitu dari pengalaman mas ya. Yes. Benar. Papiku ini alhamdulillah orang yang bisa dibilang sukses dalam makna harfiah manusia Yes. pada umumnya. Yes. Oke. Kalau aku sendiri sukses sih balik lagi ke pribadi masing-masing. Ya, dan seketika papiku nggak ada, mamiku kalang kabut karena dia tidak dibiasakan untuk kerja. Kamu di rumah, kamu ada apa yang kamu butuhin, aku cukupin. Ketika papiku nggak ada, bener-bener dia nggak ngerti. Karena terbiasa itu tadi. Dari situ aku belajar. Oh, nggak ada yang bisa kita gantungin hidup. Satu orang pun nggak ada. Kita benar-benar harus bisa berdiri sendiri pada
ya gimana ya Mas, aku membutuhkan pasangan itu untuk batinku lebih tepatnya. Manusia nggak ada, kita makhluk sosial. Benar. Kita selalu membutuhkan orang lain. Dan aku membutuhkan pasangan itu untuk menemani kehidupanku sebelum kematian pasti. Kalau emang kita mengimani agama yang sama, ya semoga sampai di akhirat nanti. Tapi balik lagi ke kita nggak tahu masa depan, ya apa yang ada sekarang ya itu tadi. Kancanono aku urip. Cukup Kancanono aku urip. Isinen atiku. Duit tak golek dhewe. Ambil kontak saya. Ya itu kasarannya seperti itu. Tapi ketika aku emang mendapatkan pasangan yang dia mungkin kayak gimana ya, dia aku nih masih bingung nih sama kehidupan mau apa, ya itu berarti kembali lagi ke tugas kita. Ya nggak ada kriteria, nggak ada apa, klik aja udah, enak banget kok uripku itu. Waduh, simple. Oke, ini karena udah waktunya cukup Mas Tommy. Yes. Nah ini kedepannya Mbak Judit mau katanya mau apa launching juga kan? Insya Allah. Buku dan album di kapan Mbak Judit? Waktu dan tempat menyusul. Oh menyusul. Berarti Tapi dalam waktu dekat. atau dekat Ya. ini. Berarti Ya, insya Allah. mantengin aja di sosial medianya Bisa. Mbak Judit. Ya. Terus apa kedepannya lagi selain besok launching album, apa mau buat buku lagi kah? Mau buat Pasti. album lagi kah? Selagi aku masih bisa buat, kenapa enggak kayak gitu aja Mas. Tapi untuk dekat-dekat ini, insya Allah aku fokus ke launching Oh, oke. buku dan album. Dan kan ini juga mau nekuni apa aktris Ya, gitu lah ya. betul. Itu mau diniatin nggak Mbak Judit? Aku sih tipikal yang santai Mas. Kayak kemarin misalnya kayak dapet tawaran sinetron atau apa, menurut aku itu kayak, aduh kok belum aku banget. Ya aku sesuka aku itu tadi balik lagi. Ketika emang cocok dan itu cuman film indie, ayo gitu. Jadi santai aja. Oke. Kalau ngomong tekuni nggak tekuni, ngalir aja. Ada, ayo, nggak ya udah. Bikin sendiri. Ora produser. Kayaknya film. Mau munak manduk. Dan kita doakan aja semua apa yang dilakukan oleh Mbak Judit lancar, tanpa ada kendala sedikit. Amin. Dan jangan lupa subscribe channel kita, like, dan jika ada kritik dan saran silakan komen di kolom komentar karena kami Tidak membaca komen. Terima kasih sudah hadir. Salam Apa? cheers. Oke, thank you. Oke. Yuk. Yuk.